Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Sebagai contoh, berikut adalah sebuah handphone. Di dalamnya terdapat berbagai macam hak kekayaan intelektual. Kamera karena mengandung unsur teknologi, termasuk ke dalam paten. Musik yang biasa kita dengarkan, termasuk ke dalam hak cipta. Bentuk handphone merupakan desain industri. Dan tentunya dalam sebuah produk pasti ada merek. Jenis-jenis kekayaan intelektual, yaitu, ada hak cipta, merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal. Selain banyak jenisnya, tahukah Anda, jika setiap jenis kekayaan intelektual memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing? Mari kita mulai dari hak cipta. Adit adalah seorang desainer grafis di sebuah perusahaan jasa. Suatu hari, Adit diminta untuk membuat poster sebuah event. Berbekal mencari foto hasil googling, Adit menyelesaikan pekerjaannya dan eventnya pun berjalan lancar. 2 bulan kemudian, kantornya menerima surat dari seorang fotografer yang menuntut ganti rugi atas penggunaan karyanya dalam poster event yang dibuat Adit. Kira-kira, apa penyebabnya? Musik dan foto adalah sebagian contoh dari kreasi yang dilindungi oleh hak cipta. Kreasi lainnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, bisa dilindungi oleh hak cipta. Seperti, buku dan karya tulis, musik dan lagu, karya seni rupa, fotografi, audiovisual, drama dan koreografi, program komputer, dan lain-lain. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan hak cipta? Menurut pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Singkatnya, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Jadi, apa yang dimaksud hak eksklusif pencipta itu? Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Hak ini selamanya melekat pada pencipta karya. Hak moral juga merupakan hak untuk melarang orang lain mengubah karyanya. Misalnya, merubah lirik atau aransemen untuk karya lagu. Sedangkan, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Berbicara soal hak cipta, pasti tidak lepas dari perlindungannya. Pencipta memperoleh perlindungan atas ciptaannya secara otomatis pada saat karya ciptanya diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif pencipta akan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Lama pelindungan hak cipta itu beragam, sesuai dengan perwujudan karya ciptanya. Pelindungan seumur hidup pencipta atau lebih dari 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pelindungan 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan. Pelindungan 25 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan. Namun, bagaimana jika kita ingin menggunakan karya orang lain? Contohnya seperti mengcover lagu seseorang? Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa penggunaan lagu untuk kepentingan komersial harus meminta izin kepada penciptanya. Tentunya dengan adanya timbal balik berupa royalti, atau dalam bentuk lainnya yang disepakati. Merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk barang atau jasa. Merek bisa berupa kata, logo, suara, bentuk 3 dimensi, atau hologram.
Seiring dengan berkembangnya zaman, merek atau tanda pembeda suatu produk makin beragam jenisnya. Tak hanya kata atau gambar, tapi juga bisa berupa bentuk 3 dimensi, hologram, bahkan suara. Anda pasti pernah mendengar suara ini. Jika pernah, maka Anda seketika langsung mengenali jenis produk tersebut. Karena bunyi atau suara itu punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh produk lain. Oleh karena itu, bisa menarik perhatian orang yang mendengarnya dan mungkin akan mempengaruhi orang untuk membeli produk tersebut. Merek harus didaftarkan. Sebuah merek akan terlindungi secara hukum apabila sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI. Merek yang telah terdaftar akan mendapat pelindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek dan bisa diperpanjang lagi. Pendaftaran merek berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya, yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Sertifikat merek berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas merek, dan Anda berhak melarang orang lain yang menggunakan merek Anda tanpa izin. Indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Berikut ini adalah contoh-contoh tanda indikasi geografis yang sudah terdaftar. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Jenis indikasi geografis antara lain, sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Tujuan utama perlindungan indikasi geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah. Manfaat perlindungan indikasi geografis adalah, pertama, memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis. Kedua, menghindari praktik persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis. Ketiga, menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen. Keempat, membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk. Kelima, meningkatnya produksi dikarenakan di dalam indikasi geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik. Keenam, reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat. Selain itu, indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati. Hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata. Berapa jangka waktu perlindungan indikasi geografis? Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor, atas hasil temuan atau invensinya di bidang teknologi. Lalu, apa yang dimaksud dengan hak eksklusif, inventor, dan invensi? Hak eksklusif dalam pengertian paten, adalah hak untuk melaksanakan paten yang dimiliki dan untuk melarang pihak lain dari menggunakan manfaat paten tersebut. Inventor adalah orang yang memiliki ide, yang diwujudkan untuk menghasilkan invensi. Inventor dalam paten dapat terdiri dari satu atau beberapa orang yang bekerja bersama-sama, dalam menghasilkan invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten, karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karyanya, sehingga akan timbul inovasi-inovasi baru. Tidak semua invensi bisa mendapatkan paten. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu, pertama, invensi yang memiliki nilai kebaruan atau pengembangan dari teknologi sebelumnya. Artinya, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah ada sebelumnya. Kedua, memiliki langkah inventif, di mana ada proses menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang berasal dari ide seseorang. Misalnya, penemuan vaksin COVID-19. Ketiga, invensi harus dapat diterapkan dalam industri, dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak dan berulang dengan kualitas yang sama. Paten harus didaftarkan. Sebuah paten akan terlindungi secara hukum apabila didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jangan sampai invensi Anda terpublikasi sebelum didaftarkan ke DJKI ya, sehingga memungkinkan invensi tersebut dilakukan oleh orang lain.